Hai guys, balik lagi deh di video pembahasan bareng sama aku Oyen yang sotoy. Oke, kembali lagi bersama saya Nur Lela. Saya sedang bersama ketua organisasi yaitu Coach Fahri. Menurut Coach Fahri, bagaimana tanggapan LPBB Mitra Karya 1 pada hari ini? Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta pun. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang orang-orang terjorok. Nah, kalian jorok juga nggak? Ayo, berapa lama kalian tahan gak mandi? Kisah yang pertama, seorang gadis berusia 23 tahun asal China dikenal sebagai Fang Fang. Nah, jadi kita panggilnya namanya Fang Fang aja ya guys. Nah, si Fang Fang ini masuk rumah sakit guys karena sakit yang ia alami. Sakitnya diakibatkan karena si Fang Fang ini tuh jarang banget ganti pakaian dalamnya. Sorry ya, celana dalam contohnya. Nah, kejadiannya kira-kira bulan Juni tahun 2018 ya guys. Karena si Fang Fang merasa dirinya tidak sehat, akhirnya si Fang Fang pergi ke rumah sakit dan memeriksakan dirinya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter terkejut bahwa si Fang Fang ini tuh memiliki lesi prakanker pada vulvanya, dan cepet-cepet deh tuh dokter ngelakuin operasi untuk si Fang Fang ini. Lesi adalah istilah kedokteran merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Dokter mengatakan bahwa hal ini sering terjadi dialami oleh wanita yang sudah tua guys, atau yang sudah monopos. Pokoknya hal ini tuh jarang banget terjadi ke wanita yang muda-muda gitu. Kebanyakan pokoknya yang udah monopos gitu, udah tua-tua ya. Nah, karena dokter bingung kenapa bisa seorang wanita muda kena penyakit itu, akhirnya terkuak deh. Ternyata karena kebiasaan buruk si Fang Fang ini guys. Kebiasaan buruk yang ia lakukan adalah tidak mengganti celana dalam selama 1 bulan. Dan juga sudah biasa mengenakan bra nggak diganti-ganti, kayak misalkan 2 minggu baru diganti kayak gitu loh guys. Kebiasaan buruknya dikarenakan memang si Fang Fang ini tuh males katanya buat mencuci pakaiannya. Nah, katanya si Fang Fang yang bikin aku kaget adalah saya sedikit malas dan saya jarang mencuci pakaian dalam saya. Ketika saya mendapatkan menstruasi, saya akan mengenakan pakaian dalam yang sama sekitar 1 bulan dan membersihkannya dengan beberapa tisu. Coba anjing ceh. Jadi si Fang Fang ini pakai celana dalam yang nggak dicuci, walaupun dia lagi menstruasi juga dia tetap pakai celana dalamnya. Kalaupun celana dalamnya ada darah netes-netes, ya udah dia cuma ngelap doang pakai tisu. Dilap say. Dokter mengatakan kebiasaan yang tidak higienis itu adalah penyebabnya. Fang menderita lesi di vulvanya karena berasal dari virus tertentu. Nah udah deh, nggak tahu itu virus apa, berkembang biak kan kayak gitu guys. Selain itu, si Fang juga menjalani hidup tuh yang nggak sehat. Dia ngerokok, dia minum alkohol, dan lain-lain guys. Nah, kalian yang jarang ganti pakaian dalam, kalian mendingan ganti, cuci. Itu kan kecil ya, nggak susah. Kalian sebari mandi, sebari sabunan, sebari kucek tuh guys, biar nggak jorok ya kan. Nah, kisah yang kedua ini apartemen yang disewa selama 12 tahun sama orang terjorok. Pemilik apartemen yang bernama Graham Holland menyewakan apartemennya kepada Grant selama 12 tahun. Nah, si Graham Holland ini tuh nggak pernah ngecek apartemennya si Grant ini yang disewain ke Grant. Karena si penyewa yang namanya si Grant ini selalu menolak bila si pemiliknya itu mau masuk atau mau mampir gitu loh guys. Jadi kayak dia bener-bener tertutup banget orangnya. Karena si Grant ini nggak pernah lewat membayar uang sewa, jadi ya udahlah gitu kan, dia aja nggak pernah lewat bayar uang sewa gitu selama 12 tahun lagi. Ya udah santuy-santuy aja tuh, ya kan. Pokoknya si Graham tuh nggak curiga deh sama sekali. Namun setelah si Grant ini berhenti buat nyewa, nah si Graham ini datang dong buat ngecek apartemennya.
Kejut lah dia ya kan, lihat apartemennya, badai. Nih, pokoknya kalian bisa lihat sendiri deh gimana kacaunya itu apartemen. Pokoknya aku yakin banget pemiliknya itu pasti syok pasti. Nah, hampir di setiap ruangan ada banyak banget kaleng-kaleng bekas gitu. Terus makanan busuk, ribuan kantong plastik, kertas, pokoknya yang bekas-bekas makanan selama dia hidup deh. Dia mau beli apa segala macam tuh dia nggak buang guys, nggak pernah buang ke tong sampah. Jadi semuanya tuh dia kumpulin di dalam rumah itu. Gila nggak? Nah, sampah yang menggunung itu, termasuk ribuan botol, kaleng-kaleng, plastik, dan lain-lain, menjadikan tempat itu tuh kayak TPA. Nah, karena kejorokannya si Gran ini, akhirnya pemiliknya tuh banyak banget mendapatkan kerugian guys. Akhirnya si pemilik ini tuh harus perbaikin dan mengeluarkan uang sebanyak 10.000 euro. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau dia tuh nggak pernah buang sampah keluar karena memang tetangganya tuh merasa dia tuh bener-bener nggak pernah buang sampah keluar sama sekali. Jadi bener-bener seumur hidup selama 12 tahun di rumah itu dia tidak membuang sampah guys. Nah, saat diwawancarai si Graham ini ngomong nih kayak gini nih, saya sangat terkejut dan tidak menyangka akan menemukan kondisi ini. Lebih parah dari rumah yang ada di film-film horor. Karena separah itu guys. Dan akhirnya si Gran ini diketahui dia meninggal dunia setelah beberapa lama dia pindah dari rumah itu guys. Tapi untunglah dia nggak meninggal di situ, ya kan? Kalau iya stres, gak ngerti lagi jadinya kayak apa itu rumah. Nah, lanjut kisah yang ketiga. Nah, kisah yang ketiga kita ngebahas rumah si Paul nih guys. Jadi ada warga Inggris yang bernama Paul. Pokoknya kalau kalian datang ke rumahnya itu kalian pasti auto pingsan. Karena di sana kalian bakalan dapetin dimana sampah yang mencapai setinggi langit-langit guys. Sementara dapur dan kamar mandinya tuh udah gak bisa digunain lagi selama bertahun-tahun. Rumahnya juga sudah menjadi sarang tikus hingga Tuhan, ngomongnya mau ngakak. Hingga si tikus pun mati guys di dalamnya. Jadi bukan cuman tempat tinggal tikus, juga tempat pemakaman si tikus. Aku jujur. Nah, si Paul ini memang sengaja, dia tuh nggak mau ngebuang apapun guys yang ada di rumahnya. Penimbunan itu dilakukan semenjak ibunya itu telah meninggal. 4,5 tahun setelah ibunya meninggal, pada tahun 1995, saat itulah si Paul itu mengoleksi guys. Mengoleksi sampah-sampah tersebut. Jadi yang kalian lihat ini, yang seperti sampah, itu adalah buku-buku guys. Dan si Paulnya ini juga sempat ngomong, saya pikir di alam bawah sadar saya, apa yang saya pikirkan adalah memang bagus. Saya lakukan untuk rumah saya menjadi terlihat lebih indah. Imajinasi. Lebih indah. Jadi sejak ibunya meninggal, si Paul ini tuh ngoleksi buku-buku guys. Terus dia tumpuk-tumpukin dah tuh, saking banyaknya jadinya sampai ke langit-langit. Jadi dia tuh punya ribuan buku, banyak banget. Nah, suatu hari aduh anjir, mau ketawa anjir. Nah, suatu hari si Paul ini tuh ngerasa dia tuh udah gak bisa lewat guys. Jadi dia kayak butuh bantuan nih, dia udah gak bisa lewat, dia butuh bantuan. Akhirnya dia memanggil petugas kebersihan. Aduh anjir. Nah, nama petugas kebersihannya itu George Mensah. Kita panggilnya George aja ya. Karena barang-barang yang dikoleksi si George ini telah memenuhi rumah, terpaksa George harus memanjat tumpukan sampahnya tersebut. SpongeBob, kita bertualang mendaki gunung. Ayo kita lakukan. Dan menggunakan kamera
untuk melihat lebih jauh ke dalam rumah guys. Jadi kayak dia mau lihat ruangan mana gitu, dia tuh kayak harus pakai kamera gitu, terus dia harus manjat mau lihat di situ tuh ada apa ya, atau dia lagi mau cari barang apa tuh dia lihat pakai handphone gitu, nggak tahu handphone atau kamera, pokoknya dia kamera gitu. Nah, si petugas pembersihan ini menemukan tikus yang sudah mati dan membusuk karena karena si tikusnya ini terperangkap guys di bawah tumpuk-tumpukan buku. Jadi tikus aja mati. Barang yang dominan dikumpulin sama George ini tuh kayak buku, kertas-kertas, pakaian, pokoknya semua barang deh yang dia punya gitu. Sampai-sampai barang itu tuh menuhin seluruh lorong rumah. Jadi bukan cuma di beberapa tempat doang, tapi kayak hampir satu rumahnya dia gitu loh guys. Nah, si George ini juga punya barang yang kayak peninggalan Romawi gitu, kayak contohnya senjata dan baju besi. Pokoknya di antara semua ruangan di situ tuh ada satu ruangan yang bisa digunakan dengan sebaik-baiknya gitu, jadi nggak seberantakan kayak yang di luar sana. Nah, si Paul ini berharap semoga barang-barangnya itu bisa dibersihin guys dari rumahnya. Makanya dia panggil petugas kebersihan. Dikarenakan si Paul ini pengen ngejual rumahnya, karena dia nggak bisa mindahin barangnya sendiri dan bersihin sendiri. Makanya dia minta bantu ke petugas kebersihan. Pokoknya si Paul ini pengen ngejual rumahnya untuk biaya hidup di hari tuanya guys. Nah, kasihan banget ya yang jadi petugas kebersihannya. Dan kalian tahu nggak, petugas memerlukan waktu 9 hari untuk membersihkan rumah si Paul ini. Gila, 9 hari loh guys. Nah, selama proses pembersihan, si Paul juga ribet nih guys. Menurut aku dia ribet karena dia nggak mau sebenarnya ngebuang itu buku-buku dan barang-barangnya dia. Dia pengen barang-barang itu supaya nggak bener-bener dibuang gitu. Apalagi bagi dia tuh ada serpihan Romawi Romawi gitu guys di situ. Jadi dia kayak nggak ikhlasin barang-barangnya. Ampun gak sih. Kisah yang keempat adalah seorang wanita yang mendapat hadiah 8,5 juta karena rumahnya yang sangat kotor. Seorang remaja yang sangat cantik ini dinobatkan sebagai pemilik rumah paling kotor di Inggris. Hal tersebut ia dapatkan setelah sang ayah mendaftarkannya ke dalam sebuah kompetisi. Nah, nama cewek cantik ini itu Brittany Cooper ya guys. Nah, wanita cantik ini beruntung banget karena mempunyai rumah yang sangat kotor. Nah, rumahnya ini sebenarnya rumah kontrakan. Berkat kemalasannya untuk bersih-bersih rumah, si Brittany ini malah mendapatkan hadiah 8,5 juta. Nah, ternyata yang ngikutin kompetisi itu kan si ayahnya nih, ya kan. Awalnya si anaknya tuh ngerasa disangkain bercanda gitu, hanya lelucuan. Ternyata beneran dong guys, terus menang. Dia dinobatkan sebagai pemilik rumah paling kotor di Inggris. Dan si Brittany ini masih berumur 19 tahun, jadi masih muda banget ya guys saat itu. Nah, si Brittany ini akhirnya menyadari jika rumah yang ia huni bersama 5 teman yang lain itu jorok banget. Karena memang dia dan teman-teman itu malas buat ngeberesin rumah dan bersih-bersih guys. Nah, kondisi rumah Brittany tuh kayak gini. Akhirnya, foto-fotonya tuh kan beredar tuh luas di sosial media. Tampak deh tuh sampah-sampah berserakan, pizza-pizza bekas-bekas, barang-barang yang telah mereka gunain semuanya itu udah kayak susah untuk taruh barang sesuatu di meja aja tuh udah sulit banget tuh. Mungkin buat jalan juga agak susah tuh ya kan. Udah gitu lihat tong sampahnya bener-bener banyak banget guys. Setelah berhasil memenangi kontes tersebut, sang ayah memintanya membagi hadiah yang ia dapat untuk membayar asisten rumah tangga buat bersih-bersih gitu loh, biar rumahnya dia tuh nggak kotor lagi. Dan akhirnya si anak ini pun emang udah sadar kan, dia juga bilang kalau rumahnya itu pengen dia dekorasi, jadi uangnya untuk buat dekorasi dan bersih-bersih. Dia jadi nggak mau deh hidup jorok lagi guys. Nah, bagus deh, sayang banget kan kalau udah cantik-cantik banget kayak gitu dan dia jorok gitu ya kan. Nah, kisah yang kelima.
Nah, kisah yang kelima ini mirip sama kisah yang kedua tadi. Jadi ini orang yang sewa terus nggak tahu diri, dia jorok banget ya kan. Nah, cerita ini diceritain oleh Hang Danim. Nah, si Hang Danim ini tuh ngebagiin cerita temennya gitu guys. Jadi dia tuh punya temen yang menyewakan rumahnya ke orang lain. Terus rumah temennya ini menjadi tempat sampah guys. Kenapa aku bilang tempat sampah? Ini memang parah banget, lebih parah dari yang kayaknya pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini kalian bisa lihat sendiri, parah banget. Nah, rumahnya itu bukan cuman sampah biasa ya, tapi sampah luar biasa. Karena sudah bener-bener ada keluar bau busuk gitu guys. Hal itu diketahui oleh pemilik rumah ketika dia mulai curiga nih sama si penyewanya. Nah, rumahnya ini berlokasi di Bukit Gedong Flat, Pulau Pinang, Malaysia. Nah, kenapa pemilik rumah mulai curiga? Karena si penyewanya itu udah mulai telat guys untuk bayar sewanya. Rumah itu ditinggalin sama penyewanya tanpa memberikan kunci aslinya tuh ke pemiliknya. Jadi emang satu-satunya yang punya kunci itu ya penyewanya doang ceritanya. Akhirnya si pemilik ngecek tuh ke rumahnya ya kan, sekalian mungkin mau nagih tunggakannya. Dan terkejut dong dia setelah dia melihat rumahnya menjadi seperti begindang. Begitu banyak sampah yang menggunung di setiap ruangan. Bahkan aroma busuk pun ada di setiap ruangan guys. Karena nih sampahnya kalau kalian lihat itu bener-bener banyak banget. Kotor, semuanya tuh ada di situ. Udah kayak bak sampah beneran. Dalam unggahan Hang Danim pada 30 September 2019, terlihat bangunan yang sangat kumuh. Bisa dibilang tuh nggak ada sudut yang bersih lagi. Semua sudut, semua ruangan itu udah penuh sama sampah. Sampai-sampai si Hang Danim ini tuh ngomong kayak gini nih guys. Sebelum ini, ketika melihat gambar viral dari rumah kotor dan hancur di tangan penyewa, aku pikir bahwa itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Jadi dia ngerasa nggak mungkin sampai seburuk itu guys. Ketika dia melihat secara langsung, dia tuh langsung baru percaya ternyata ada ya orang yang nyewa tapi nggak tahu dirinya tuh parah banget dan jorok banget. Akhirnya si Hang Danim ini tuh baik nih, ngebantuin temennya dengan susah payah ngeberesin rumahnya nih. Ada gambar foto-fotonya di sini, kalian bisa lihat gak, lantainya itu sampai hitam banget. Aku nggak tahu ya, mungkin itu sampahnya udah numpuk, kotoran segala macem, basah terus jadi kering lagi, basah jadi kering lagi, terus kan biasanya jadi hitam ya, jorok banget tuh. Itu aku nggak tahu gimana baunya. Nah, kalian kalau mau foto di sini kalian bisa juga guys, jadi estetik gitu, keren kan? Tinggal dikasih filter. Akhirnya si pemilik rumah itu menghabiskan biaya yang sangat besar guys untuk memperbaiki dan membersihkan rumahnya tersebut. Gila ya, mereka tuh merugikan orang loh kayak gitu. Karena perabotannya segala macam, temboknya, lantainya semuanya hancur, kotor. Nah, beberapa warganet juga mengomentari foto-foto yang diunggah guys. Contohnya, ada orang yang ngomong orang macam ini pantasnya tinggal di dekat tong sampah saja. Ya emang bener sih, soalnya kan gak ada bedanya. Kenapa harus punya rumah kalau memang ada tong sampah? Ya kan? Terus ada lagi nih, oh my god, gimana dia bisa tinggal di situ? Atau dia sengaja buat semacam itu? Aduh, aku nggak habis pikir. Nah, ya juga, kadang aku tuh mikir apa mereka memang sengaja kayak prank lo, kena prank lo, rumah lu banyak sampah gitu. Cuman masa iya sih ada orang yang setega itu? Udahlah, positive thinking aja, memang dia jorok guys. Nah guys, sudah selesai pembahasan manusia joroknya. Ih, jorok ya. Nah, ini hanya segerintil dari orang-orang yang memang jorok loh guys. Dunia masih banyak lagi orang-orang yang jorok kayak gitu, bahkan mungkin lebih jorok lagi. Ingat guys, kalian harus bersih. Gimana ada yang mau sama kalian kalau kalian jorok? Lihat kayak tadi, tikus aja mati kejebak.
Ya udah, aku pamit dulu ya guys. Semoga kalian suka sama video aku kali ini dan sampai ketemu nanti di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga. Dadah.